Ya, memang ini bisa kita lihat pada anggaran belanja untuk aparaturnya, Pak, untuk Ya, pegawainya ya. Dan ini postur anggaran belanja untuk pegawai aparatur ini cukup besar lah. ya, Mungkin sekitar rata-rata memang betul sekitar 60% ya. Kalau ya, kita kasih buat rata-rata di banyak ya, daerah ya. Nah, ya, itu pernah kita pemerintah pernah lakukan kontrol ya terhadap ya, itu untuk menekan belanja aparatur ya menjadi kurang lebih 40-50%. Maksud tujuannya tadi seperti katakan Pak Bambang agar belanja daerah ini tidak habis untuk belanja aparatur, untuk belanja pegawai, tetapi lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Ya memang birokrasi ini harus dikontrol, Pak. Ya birokrasi ini tidak boleh bekerja sendiri, harus dikontrol. Untuk itu maka cara kita mengontrol birokrasi, saya kira teman-teman di politik, ya di DPR ini juga harus memberikan fungsi-fungsi pengawasan, ya fungsi-fungsi anggaran, fungsi-fungsi kebijakan, sehingga birokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan diinginkan oleh publik ya. Nah, ini persoalannya kan bagaimana sih sebenarnya aspirasi warga itu bisa dijalankan oleh para politisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut memperingati, memaknai arti 60 tahun Universitas Diponegoro atau Dies Natalis yang ke-64. Kami sudah bersama dengan Bapak Dr. Adi Suryanto MSc, Kepala Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik Pak Bambang, semoga Pak Bambang juga sehat semuanya para pemirsa. Ya. Jadi Undip sudah 64 tahun, usia yang cukup lama juga, cukup senior sebagai lembaga pendidikan tinggi. Pasti sudah banyak karya yang dihasilkan, termasuk para lulusan yang sudah tersebar di mana-mana, termasuk Pak Dr. Adi Suryanto MSc, yang sekarang menjadi Kepala Lembaga Administrasi Nasional atau LAN. Nah, untuk memotivasi kita semua, termasuk para mahasiswa dan para alumni yang baru, Pak Adi silahkan cerita, mungkin nostalgia ketika masih kuliah di Undip dan merintis karir sampai dalam posisi sekarang sebagai Kepala LAN. Monggo silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya Adi Suryanto, alumni Undip. Saya masuk Undip itu tahun 1988. Waktu itu FISIP dekannya Pak Warela, kemudian rektornya Pak Profesor Mulyono, terus kemudian ganti dengan Profesor Muladi. Ya, saya jurusan pemerintahan, SIP Undip. Ya, saya masuk. Saya masih ingat mulai ospek gitu ya di peleburan. Jadi memang kampus peleburan ini penuh dengan nostalgia lah. Meskipun sekarang kampus peleburan agak sepi gitu, ya, sepi, nggak ada aktivitas yang lumayan. Jadi tapi itu kampus yang cukup memberikan banyak memori bagi saya ya. Selain aktivitas kuliah, saya memang berkecimpung di banyak lembaga-lembaga mahasiswa. Di FISIP saya kira juga kita ngelola dulu ada namanya majalah opini ya. Kemudian saya pernah juga ketua BPM di FISIP, kemudian pernah ketua Senat Universitas tahun 92-93, kemudian juga pernah ketua UKM Merpati Putih, dan beberapa kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi menurut saya kegiatan-kegiatan mahasiswa ini merupakan laboratorium kepemimpinan bagi mahasiswa sebelum mereka lulus kemudian nanti berkecimpung di dunia yang sesungguhnya. Selain juga kita mengisi kompetensi-kompetensi yang
sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Saya kira itu secara singkat, Pak Bambang. Kemudian saya masuk LAN tahun 94, ya 94 Maret. Kemudian saya lanjut S2 di Universitas Indonesia dan S3 juga di Universitas Indonesia. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Kalau sepanjang karirnya jadi karyawan seperti apa, Pak? Ya, 94 saya masuk. Ya, kemudian saya waktu itu masih jadi staf di bidang pengelolaan diklat teknis fungsional selama 2 tahun. 2 tahun berikutnya saya mengelola diklat kepemimpinan, Sespanas waktu itu. Setelah 4 tahun saya dipromosi menjadi eselon 4 waktu itu, Kasubag TU di Kajian. Baru 9 bulan saya berhenti. Karena memang ada restrukturisasi organisasi, eselon 4 dihilangkan di LAN. Jadi kalau sekarang isu pemangkasan birokrasi, LAN itu sudah melakukan dari tahun 98, ya, sudah tidak ada lagi eselon 4 di unit-unit lini. Nah, tapi waktu itu saya memang melaksanakan tugas belajar sampai tahun 2000 saya lulus S2, saya lulus hari Jumat, hari Seninnya kemudian dilantik lagi jadi eselon 4 di Kasubag Mutasi. Hanya waktu 6 bulan, ya 6 bulan saya dipromosi ke eselon 3, meskipun sebenarnya pangkat saya belum memenuhi. Jadi ini seperti akselerasi lah gitu ya, masih 3C tapi saya dipromosi ke eselon 3 ya. Nah kemudian saya berkecimpung di dunia kajian riset di administrasi negara, mulai dari pusat kajian otonomi daerah, ya, dan juga kita mengelola beberapa jurnal-jurnal. Nah setelah itu sampai tahun 2009 saya dipromosi menjadi kepala pusat. Setelah kepala pusat sekali saya ikut seleksi terbuka Sestama dulu, sekretaris utama tahun 2013-2014. Kemudian setahun lebih saya ikut seleksi terbuka kepala LAN, dan sampai sekarang sejak 2015 saya menjadi kepala LAN. Ini adalah periode kedua, Pak, karena 5 tahun harus ditetapkan kembali. Pak Adi, tadi yang menarik, eselon 4 sudah dihapus mulai tahun 1998 ya, betul? Ya. Nah, kenapa muncul lagi? Bukan muncul lagi ya, tapi kalau khususnya di lembaga administrasi negara, memang eselon 4 di unit lini ini sudah dihapus dari dulu, tidak pernah muncul lagi. Hanya memang isu tentang perampingan birokrasi ini kan menguat lagi sekarang dengan adanya kebijakan Bapak Presiden. Ya, saya kira itu merupakan pilihan yang sangat mungkin dilakukan karena pada kenyataannya di LAN dari dulu sudah tidak ada lagi eselon 4 di unit ini. Nah, mungkin karena LAN sudah lama mempraktekkan, sebenarnya hakikat atau inti penghapusan eselon 3, 4 mungkin sampai 5 itu apa? Ya, intinya kan itu merupakan bagian program reformasi birokrasi saat ini ya. Tapi dari dulu sebenarnya LAN sudah menyadari bahwa untuk unit-unit lini yang basisnya fungsional atau pejabat fungsional, justru ini sangat dimungkinkan agar para pegawai lebih profesional di bidang jabatan fungsionalnya masing-masing. Misalnya di bidang kajian. Kalau pusat-pusat kajian itu isinya para peneliti lah, para peneliti. Jadi struktural itu tidak terlalu dikedepankan, tetapi justru profesionalisme pejabat-pejabat fungsional ini yang harus kita perkuat dan itu bisa dilakukan. Artinya itu cocok untuk institusi tertentu, tetapi institusi yang berbeda mungkin masih perlu pejabat struktural di tingkat 3-4 itu. Gimana tuh? Ya, persis Pak Bambang. Jadi kita sebenarnya bisa memilah dan memilih mana-mana sih sebenarnya yang bisa kita alihkan jabatan-jabatan struktural ke dalam fungsional, mana-mana yang masih perlu kita pertahankan.
tentu dengan sangat selektif sekali. Kalau misalnya dia mengelola resources, mengelola SDM, dan lain seterusnya, saya kira itu masih bisa kita toleran untuk dipertahankan. Jadi kalau begitu untuk membangun postur atau struktur birokrasi seperti ini termasuk itu tugas LAN, Pak? Ya, kita melakukan pengkajian, memberikan masukan, rekomendasi kebijakan untuk penguatan program-program reformasi birokrasi. Pak Adi ini berarti sekarang berada di lembaga yang sangat strategis. Mungkin Pak Adi tidak mengalami, tapi dulu pernah dengar nggak nama Profesor Soeharjo? Ya. Ya, itu seorang pakar guru besar tata negara di Fakultas Hukum Undip yang ada bukunya. Dia mempunyai buku bahwa birokrasi itu sebenarnya adalah kekuatan keempat menurut dia, teorinya dia, selain lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena menurut Pak Soeharjo, sebenarnya negara akan ambruk kalau nggak ada birokrasinya. Nah, apa yang dirasakan oleh Pak Adi mengenai pendapat itu? Iya, pada hakikatnya kan birokrasi ini kan merupakan sebuah mesin dari pemerintahan ya. Birokrasi itu ada di mana-mana. Di eksekutif ada birokrasi, di yudikatif ada birokrasi, di legislatif juga ada birokrasi. Jadi birokrasi ini merupakan mesin kerja organisasi, baik itu di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cuma orang melihat bahwa kadang birokrasi dengan kekuatannya sendiri bekerja sendiri gitu ya. Nah, ini juga merupakan fenomena yang menurut saya unik dalam sejarah birokrasi tidak hanya kita, tetapi di banyak negara juga seperti itu. Kita tahu dulu kan birokrasi ini kan tidak sebesar ini ya. Mengapa birokrasi tidak diperlukan? Cukup sederhana ya, karena memang pemerintah atau fungsi-fungsi kekuasaan itu dijalankan secara sederhana. Karena problematik masyarakat juga masih sederhana. Tapi seiring dengan kompleksitas masyarakat yang demikian tinggi, tuntutan masyarakat tinggi, kebutuhan masyarakat tinggi, maka kemudian banyak aspirasi yang muncul agar negara lebih banyak kemudian ngurusin masyarakat. Kita tahu bahwa dulu konsep negara atau state itu sangat minimalis, ya. Dia tidak banyak berkecimpung mengurus kepentingan warganya. Dia hanya menjadi semacam wasit, gitu, penjaga malam, gitu kan, watchdog, gitu kan. Kalau ada orang kerengan, orang konflik, berantem, ya barulah datang, gitu kan. Tetapi kan lambat laun kemudian masyarakat melihat atau warga melihat, loh, kok ini fungsi negara hanya itu. Kemudian mereka menginginkan bahwa negara lebih banyak berkecimpung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka kemudian negara menjadi semakin lebih kuat, otomatis kemudian birokrasi negara juga menjadi lebih kuat, banyak yang diurusi. Nah, ketika banyak diurusi, birokrasi semakin besar, semakin tambun, ini juga memunculkan problem yang lain, yaitu tentang partisipasi masyarakat, demokratisasi, dan seterusnya. Ya, menganggap, wah semua kok diurusin negara. Ya, artinya ruang publiknya menjadi terkurangi. Untuk itu maka muncullah tuntutan baru bahwa sebaiknya birokrasi itu tidak terlalu besar. Ya, makanya sekarang muncul tuntutan agar birokrasi ini semakin direform kembali dengan program reformasi birokrasi. Sebenarnya intinya adalah kita ingin meletakkan postur birokrasi pada bentuk yang ideal. Makanya kemudian dilihat kalau birokrasi itu bekerja untuk kepentingan diri sendiri, dianggap sebagai sebuah kekuatan yang tidak kecil, kekuatan yang besar, bahkan menentukan arah kebijakan, resources, dan lain seterusnya. Saya kira itu Pak Bambang, saya kira paham juga bahwa sekarang juga kita banyak ya anggaran-anggaran di birokrasi ini yang mampu menggerakkanlah produktivitas sosial. Begitu anggaran di birokrasi macet, tidak dibelanjakan, ya kan, bahkan Bapak Presiden juga sempat menegur karena belanja pemerintah demikian kecil, ini akan berpengaruh kepada produktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat. Nah, saya kira menarik Pak Adi mengatakan kalau birokrasi bekerja untuk dirinya sendiri. Ini memang ada praktek-praktek ya, sampai sekarang dikeluhkan bahwa seorang pejabat tertinggi ya, kepala daerah misalnya,
itu kan diputuskan diambil secara politik yang kadang-kadang tidak punya akar atau tidak punya kultur dengan birokrasi. Nah ini di dalam banyak tempat, mungkin tidak semua, itu ada masalah, sering gagal kalau mereka gagal memahami budaya birokrasi itu. Nah, jadi seolah-olah bahwa birokrasi ini punya mesin rutenya sendiri gitu. Gimana kalau menurut Pak Adi itu? Ya, betul Pak Bambang. Jadi memang birokrasi ini memang berbeda lah. Ini kan diskursus yang lama ya soal politik dan administrasi ya. Di satu sisi orang mengatakan bahwa administrasi dan politik itu mestinya harus terpisah ya. Di banyak negara ini juga pemisahan kerja birokrasi dengan kerja layer politik ini juga berbeda. Tetapi di Indonesia saya kira ini antara administrasi dengan politik atau birokrasi dengan politik ini bersinggungan erat ya, berhubungan erat. Nah ini yang sering kadang intervensi antar keduanya ini juga menjadi kental. Tidak hanya layer politik yang intervensi birokrasi, bahkan kadang birokrasi juga memainkan kepentingannya sendiri untuk mempengaruhi para politisi gitu kan. Jadi dua-duanya saling timbal balik lah, saling mempengaruhi. Nah ini memang menurut saya ke depan harus ada pengaturan yang tegas lah ya. Mana yang sebenarnya boleh dilakukan oleh layer politik, mana yang tidak boleh dilakukan, demikian juga oleh birokrasi. Nah ini akan yang kemudian kadang birokrasi menjadi tidak netral ya, isu netralitas birokrasi menjadi sesuatu yang saya pikir menjadi penting untuk didiskusikan karena salah satu indeks efektivitas pemerintahan itu adalah netralitas birokrasi. Saya kira ini menarik diskusi mengenai birokrasi ini, Wadi. Jadi birokrasi itu punya kecenderungan untuk memperbesar dirinya sendiri. Jadi ingin memperbesar sehingga juga anggarannya makin besar. Nah, untuk kasus di Indonesia itu katanya sekitar 30%, bahkan kalau di daerah bisa lebih besar lagi anggaran untuk membiayai birokrasi itu. Nah, sekarang gimana cara mengelola birokrasi ini seefisien mungkin sehingga anggaran lebih banyak digunakan untuk melayani masyarakat daripada untuk membiayai birokrasi. Ya, memang ini bisa kita lihat pada anggaran belanja untuk aparaturnya Pak, untuk pegawainya ya. Dan ini postur anggaran belanja untuk pegawai aparatur ini cukup besar lah. Mungkin sekitar rata-rata memang betul sekitar 60% ya kalau kita kasih buat rata-rata di banyak daerah ya. Nah, itu pernah pemerintah pernah lakukan kontrol ya terhadap itu untuk menekan belanja aparatur ya menjadi kurang lebih 40-50%. Maksud tujuannya tadi seperti katakan Pak Bambang agar belanja daerah ini tidak habis untuk belanja aparatur, untuk belanja pegawai, tetapi lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Ya memang birokrasi ini harus dikontrol Pak ya. Birokrasi ini tidak boleh bekerja sendiri, harus dikontrol. Untuk itu maka cara kita mengontrol birokrasi saya kira teman-teman di politik ya di DPR ini juga harus memberikan fungsi-fungsi pengawasan ya, fungsi-fungsi anggaran, fungsi-fungsi kebijakan sehingga birokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan diinginkan oleh publik ya. Nah, ini persoalannya kan bagaimana sih sebenarnya aspirasi warga itu bisa dijalankan oleh para politisi. Apakah mungkin karena kemapanannya, kehormatannya, atau kesejahteraannya, sehingga di dalam masyarakat itu ada semacam semacam kultur bahwa masih sampai sekarang sebagian besar ingin supaya anak-anaknya itu menjadi ASN. Bahkan inilah yang kemudian jadi praktek-praktek macam-macam, ada yang nyuap untuk jabatan-jabatan tertentu di beberapa daerah juga ada yang nyuap, banyak kasus bupati atau kepala daerah yang terkena kasus itu. Nah, akibatnya setelah mereka masuk pun kadang-kadang tidak mempunyai komitmen untuk
bekerja atau meningkatkan kualitasnya sebaik-baiknya? Gimana Pak di kasus ini? Ya, pertama kita bisa telisik dari sejarah lah ya. Ya. Sejarah birokrasi, sejarah aparatur kita lah ya. Dulu zaman kolonial saya kira kita tahu bahwa orang-orang yang bisa bekerja di birokrasi kolonial, di birokrasi pemerintah Belanda waktu itu ya hanya orang tertentu, hanya kelompok-kelompok tertentu, elit di dalam masyarakat ya. Bahkan dia masuk dalam kelompok kiai gitu ya, orang yang dihormati di tengah-tengah masyarakat, dia dalam kelas kelas kasta yang atas gitu ya. Kalau kehadirannya itu selalu kemudian dihormati oleh masyarakat. Tetapi kan lambat laun bahwa fungsi aparatur ini, tugas fungsi aparatur itu tidak seperti itu. Tetapi harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka kemudian piramidanya kita balik, bahwa sebenarnya aparatur adalah menjadi pelayan masyarakat. Nah, kenapa orang kemudian sangat tertarik menjadi PNS? Berdasarkan survei terakhir, motivasi orang menjadi PNS itu macam-macam ya, banyak sekali motivasinya. Motivasi pertama karena dia ingin memberikan atau mengabdikan diri kepada pemerintah, pada masyarakat bangsa melalui jalur PNS. Ini ya jumlahnya juga cukup signifikan lah, ada kurang lebih 30%. Tetapi yang motivasinya karena kesejahteraan tadi, kemapanan tadi, itu ternyata juga tinggi. Itu kurang lebih ya sekitar 55% lah itu ya. Jadi memang Pak Bambang tidak salah, bahwa memang banyak orang termotivasi menjadi PNS karena melihat kesejahteraannya lumayan, kemapanannya lumayan lah. Kalau dulu itu ibaratnya nggak bisa dipecat kalau nggak keterlaluan kan gitu kan. Meskipun sekarang mekanismenya dalam manajemen ASN menjadi berbeda. Alhasil, maka kemudian orang dengan berbagai macam cara untuk bisa jadi PNS. Ya, banyak praktek-praktek yang menurut saya dulu menjadi akar masalah di dalam SDM kita, yaitu ketika perencanaan atau penetapan formasi ini kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita yang sesungguhnya. Kadang formasi itu diadakan, ya misalnya mohon maaf nih ada kasus dulu saya pernah melakukan riset ya, kajian ada kepala BKD yang bilang, Pak Adi, formasi yang kita bikin ini sebagian adalah titipan. Maksudnya titipan apa? Ya itu ponakannya ketua DPRD ini baru lulus ya kan, sarjana apalah gitu ya, minta dibikinkan formasi dong, diusulkan. Padahal itu tidak dibutuhkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan alhasil kemudian ketika dia direkrut, dia diterima, ya dia tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kompetensi yang dia miliki tidak akan teraktualisasikan dalam bentuk kinerja yang ada. Ini jadi masalahnya adalah SDM yang cukup lama, itu yang kemudian kita tata, mulai dari penetapan formasi, model rekrutmennya, dan alhamdulillah sekarang pemerintah telah memperbaiki cara rekrutmen PNS menjadi lebih baik lagi. Justru inilah yang mau saya tanyakan, karena melihat kebijakan rekrutmen PNS ini kan seolah jumlah PNS ini mulur-mungkret gitu. Jadi kadang-kadang dibutuhkan, kadang-kadang ini ditutup ya, sudah banyak yang pensiun tapi tetap tidak diganti. Nah, di mana tugas LAN di dalam mempersiapkan postur yang ideal untuk jumlah ASN baik dari segi kualitas maupun kuantitas? Kita pernah melakukan riset kajian di bidang itu. Kita menginginkan sebenarnya perencanaan formasi pegawai ini juga harus dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kompetensi atau core kompetensi di masing-masing daerah. Misalnya gini Pak Bambang ya, misalnya Kalimantan ini kan basis core kompetensinya adalah tambang, kehutanan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat telisik apakah aparatur di sana punya background pertambangan, background kehutanan misalnya, enggak juga. Ya, sebagian besar itu ya urusannya pemerintahan, administrasi gitu ya. Jadi banyak orang-orang administratifnya di sana, 70% itu orang administratif, orang-orang teknisnya malah sedikit. Bahkan kalau kita peras lagi yang backup di bidang kompetensi misalnya kehutanan, ya, perkebunan dan juga tambang itu sangat sedikit sekali. Itu menunjukkan bahwa ternyata sebaran PNS di setiap wilayah ini juga masalah karena tidak sesuai dengan core kompetensinya. Nah, untuk itu maka sekarang harus kita sambungkan ya antara formasi dengan kebutuhan kompetensi setiap wilayah. Apalah sih keunggulan dari setiap wilayah yang dimiliki sehingga kebutuhan aparaturnya kompetensinya apa itu harus nyambung. Kalau nggak nyambung repot Pak nanti. Mereka nggak bisa bikin kebijakan ya. Daerah tambang tapi pegawainya nggak tahu kebijakan tentang tambang, nggak tahu menguasai teknis tentang pertambangan misalnya seperti itu. Jadi ini kan jadi malapetaka buat birokrasi kita ya.
Jadi sebenarnya riset kajian kita sudah pernah ada, tetapi memang merekrut pegawai itu kan banyak aspek yang menentukan, termasuk juga kebijakan politik, kemudian juga masalah anggaran, kekuatan anggaran pemerintah. Ya, kalau kita lihat posturnya sekarang Pak Bambang, ini piramida terbalik. Ya. Jadi usia PNS di usia 51 ke atas itu paling banyak. Nah, itu sekitar hampir 1,8 juta. Ya. 1,8 juta dari 4,3 juta. Ya. Nah, ini 10 tahun lagi mereka akan pensiun semua. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana di layer berikutnya? Semakin usia muda semakin sedikit jumlahnya. Nah, kalau kita lihat piramida yang terbalik seperti itu, maka generasi-generasi di bawah akan menggantikan yang senior yang akan pensiun ini tidak cukup. Nah, ini suatu saat akan menjadi disparitas yang tentu juga akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Sekarang misalnya tentang rekrutmen seleksi terbuka, ya, itu sebuah konsep yang bagus, yang ideal. Tapi kan kalau calonnya banyak, Pak, ya. Nah, sekarang kita nyari calon aja susah, apalagi mau seleksi terbuka, ya. Karena apa? Di bawahnya ini sedikit, ya, karena rekrutmennya kosong 5 tahun, berapa tahun kosong, jadi kaderisasinya tidak berjalan secara smooth. Nah, ini idealnya, maka dari sisi rekrutmen tadi juga setiap tahunnya ini juga harus dijaga, sehingga kaderisasi aparatur ini bisa mulus berjalan dengan baik. Saya kira banyak yang menarik ini. Ya. Nah, pertama misalnya Pak Adi, di daerah-daerah itu yang namanya sekda itu banyak yang dijabat dokter, asisten sekda. Jadi dokter-dokter itu tidak lagi melayani kesehatan, tapi menjadi birokrasi. Nah, maksud saya, apakah tidak ada regulasi yang melarang seperti itu? Artinya penempatan-penempatan yang tidak profesional seperti itu. Ya, ini kan soal pola karir, Pak, ya, pola karir, ya. Kalau kita lihat, memang idealnya orang itu bekerja dalam posisi jabatan sesuai dengan kompetensinya. Tetapi dalam jabatan-jabatan tinggi, di level tinggi seperti CPT Pratama, CPT Madya, itu sudah tidak lagi masuk di dalam kebutuhan kompetensi teknis yang tinggi. Mungkin ya dia kurang lebih 25% lah kompetensi teknisnya dikuasai, tapi 75% itu lebih pada kompetensi manajerial maupun leadership. Jadi memang bedanya itu kalau kita bicara di layer tinggi, ya. Tetapi kalau di layer menengah atau bawah, itu memang kompetensi teknis sangat dibutuhkan. Maka harus ada disiplin. Orang-orang yang bekerja di bidang tertentu harus disiplin sesuai dengan profesinya masing-masing. Dan itu saya kira juga sudah ada pembatasan, sudah ada larangan, ya, untuk orang kemudian kalau dulu kan, mohon maaf ini, ya, kepala sekolah jadi kepala dinas kesehatan, itu pernah saya jumpai, ya. Guru SD tiba-tiba jadi kepala dinas kelautan, ya. Saya tanya, Bapak dulu sebelum kepala dinas kelautan apa jabatannya? Saya guru SD, Pak. Bapak ini luar biasa, guru SD bisa jadi kepala dinas kelautan. Apa dulu zaman guru SD-nya itu guru seni lukis, ya, Pak, ya? Wah, apa hubungannya, Pak? Ya mungkin Bapak sering ngelukis laut gitu, Pak Bupatinya seneng gitu kan sama lukisannya. Sudah kamu jadi kepala dinas kelautan saja. Ternyata usut punya usut, saya ponakannya Pak Bupati, Pak. Oh ya sudah. Memang ini kan intervensi politik yang kemudian kadang mengganggu kerja birokrasi. Nah, sekarang mengenai tadi piramida terbalik keadaan birokrasi kita, apakah justru tidak teknologi sekarang ini mungkin akan cenderung mengurangi ASN, merampingkan birokrasi? Iya, memang saat ini artificial intelligence, ya, teknologi informasi, berbagai macam aplikasi-aplikasi yang dikembangkan ini bisa mengisi kekosongan atau gap dari sisi jumlah jumlah PNS tadi, karena banyak pekerjaan-pekerjaan di birokrasi juga ini yang bisa kemudian tidak ditangani oleh banyak orang, tetapi sedikit orang bisa menjalani banyak hal. Saya kira ini juga sudah mulai terjadi. Tetapi bagaimanapun bahwa komposisi jumlah PNS yang ideal ini juga harus kita bentuk. Karena apa?
Karena ada kecenderungan PNS ini juga maunya kerja di tempat yang enak, Pak, di daerah yang enak, Pak. Ya, jadi daerah-daerah yang mohon maaf ini ya, katakanlah dia terbelakang dari sisi fasilitas dan sebagainya, dia maunya pindah ke kota, maunya mengajukan mutasi ke tempat daerah yang lebih enak. Akhirnya selama ini kita lihat ada kekosongan, ada gap di mana jumlah PNS-PNS di wilayah-wilayah yang cukup jauh perbatasan atau wilayah terbelakang itu menjadi tidak pernah terselesaikan karena sudah direkrut di sana berapa tahun minta pindah, Pak, minta eksodus dengan berbagai macam alasan lah. Itu yang intinya sebenarnya mereka nggak betah di tempat itu. Ini risiko model seperti ini juga terjadi. Ya. Nah, sekarang tadi makin banyaknya yang harus pensiun dan sebagainya. Tetapi kan kita pernah punya persoalan yang mungkin monumental sekali di sistem kepegawaian kita itu, yaitu penyelesaian kasus K2 yang bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Nah, itu gimana Pak Adi melihat kasus seperti itu? Iya, ini kan tinggalan masa lalu lah ya, yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Jadi karena keterbatasan tadi rekrutmen yang kurang, sementara daerah banyak merasa membutuhkan pegawai, maka kemudian ditariklah mereka dalam jalur-jalur honorer, ya, honorer K1, K2 dan lain seterusnya. Yang terjadi apa? Ini kadang SK pengangkatan mereka honorer juga macam-macam, Pak. Ada SK Bupati, SK Sekda, SK Kepala Dinas, SK Kabak, SK Kasubag. Pokoknya pejabat meskipun level rendah pun bisa bikin SK untuk mengangkat honorer. Nah, ini kan mereka yang ngangkat, yang bertanggung jawab, tapi kemudian kadang pemerintah pusat yang kerepotan karena mereka minta diangkat semua jadi PNS. Ini juga jadi masalah. Masalah ASN, masalah birokrasi, ini kan kelihatannya banyak lembaga yang ngurus ya. Ada Kemenpan RB, ada BKN, termasuk ada LAN. Itu bagaimana cara mengkoordinasikannya, Pak Adi? Iya, semua kan dalam koordinasi Kementerian Pan RB, Pak. Ya. Kementerian Pan RB ini kan kementerian yang memang punya bidang tugas, satu merumuskan kebijakan di bidang aparatur sipil negara, di bidang kepegawaian, kemudian juga dia memberikan pengawasan, pengembangan RB dan sebagainya. Nah, BKN ini tugasnya adalah di dalam pengelolaan atau manajemen ASN-nya, ya, administrasi kepegawaiannya, kepangkatan dan lain seterusnya, termasuk juga soal kompetensi. Ini bagian-bagiannya BKN. Kalau LAN ini kajian, riset-riset, ya, pengembangan inovasi dan juga pengembangan kompetensi ASN. Makanya banyak pelatihan-pelatihan diklat-diklat dikoordinasikan oleh lembaga administrasi negara. Saya kira tiga kementerian ini tidak bertabrakan, masing-masing sudah punya area bermainnya sendiri-sendirilah. Itu kalau dikaitkan dengan Undip luar biasa. Menteri Pan RB-nya orang Undip, wakil kepala BKN-nya orang Undip, kepala LAN-nya orang Undip. Jadi lagi Andri, Pak, Arsip Nasional, ya. Arsip Nasional juga itu berarti harusnya lebih bagus dong, lebih solid itu. Ya meskipun kita mungkin tidak satu alma mater juga solid, Pak. Kebetulan begitu ketemu loh. Peleburan juga ini, sama-sama Undip gitu kan. Artinya secara emosional kan lebih mudah berkomunikasi gitu. Iya, betul. Karena saya jadi kepala LAN itu sebelum Pak Cahyo jadi kepala menteri, Pak. Iya, karena Pak Cahyo jalurnya kan politik, jadi harus meneliti karir dulu baru tiba-tiba sampai ke sana. Ya. Nah, Pak Adi, ini kalau kita kembali ke Undip, FISIP itu kan hampir ya, di bawahnya memang ada sedikit. Jadi anak bungsu ya kalau di Undip itu ya. Nah, berarti usianya masih muda. Tapi kan sekarang alumninya sudah sampai ke puncak-puncak ini. Banyak yang dulu ada Pak Hadi Prabowo yang juga sudah sampai ke sekjen dan sebagainya itu. Ada yang lain-lain. Nah, bagaimana Pak Adi ini merasakan kesan sebagai alumni FISIP Undip ini? Ya, saya kira sebagai alumni saya merasa bahwa network ini menjadi penting, Pak Bambang, ya. Network sesama alumni, karena ini akan menguatkan kita
juga kalau sama-sama dari kampus yang sama, punya nostalgia yang sama, paling tidak sudah punya values yang sama, punya semangat yang sama. Ini ketika kerja secara networking kolaboratif ini juga akan lebih mudah lah ya. Contoh Pak Hadi Prabowo sekarang Rektor IPDN ya, dulu pernah Sekjen Kementerian Dalam Negeri ya, kita sering ketemu ya, tahu sama-sama satu alma mater dengan Pak Cahyo juga dan sebagainya. Jadi kita tidak terlalu canggung. Jadi ini manfaatnya kenapa kemudian sebenarnya jejaring alumni ini menjadi penting untuk kita kuatkan. Nah, sekarang terakhir Pak Adi mungkin punya saran atau harapan pada alma mater ya, terus nanti juga harapan kepada mahasiswa maupun alumni baru. Bagaimana menyiapkan diri para lulusan ini supaya sesuai dengan pengalaman Pak Adi itu nanti cocok dengan lapangan pekerjaan. Karakter-karakter apa saja yang harus disiapkan? Silakan Pak Adi. Ya, memang tantangan sekarang berbeda dengan dulu Pak Bambang. Ya, sekarang sebenarnya pilihan sajalah. Ya. Ini kampus akan menjadi tempat aja mempersiapkan orang yang siap kerja, atau kampus mempersiapkan orang-orang yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. Ya. Nah, kalau menjadi orang-orang yang siap kerja, ya sudah, mereka didik sesuai dengan kompetensi-kompetensi di bidang pekerjaan tertentu, di bidang industri. Ya, sekarang kecenderungannya industri apa? Ya sudah, kita create, kita kembangkan kompetensi-kompetensi tersebut. Tetapi jangan lupa bahwa kampus ini tidak hanya sekedar menyiapkan orang-orang yang siap kerja di dunia lapangan kerja, di dunia industri, tetapi juga menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa. Untuk itu maka lab-lab kepemimpinan di kampus juga menurut saya ini perlu diperkuat lah ya. Saya kira kegiatan aktivitas kawan-kawan di banyak unit-unit kegiatan mahasiswa, di Senat, di BPM, ya di beberapa kegiatan organisasi kampus ini juga penting agar mereka juga punya pengalaman bagaimana soal manajemen, mengelola resources, soal kepemimpinan dan sebagainya. Menurut saya itu malah kadang menjadi dominan pada level tertentu. Ya, ketika saya masuk ke birokrasi karena saya biasa di organisasi ya menjadi lebih luas, lebih leluasa ya. Artinya leadership-nya lebih terasa. Jadi soal kepemimpinan ini tidak bisa datang tiba-tiba, sebuah proses siklus belajar yang panjang. Jadi pesan saya adalah kepada Undip, jangan hanya kemudian kita memenuhi kepentingan untuk menyiapkan orang-orang yang siap kerja, tetapi siapkanlah juga alumni-alumni Undip yang siap menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Pendidikan karakter menjadi penting bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada saat ini dan juga ke depan. Saya kira itu pesan saya, Pak Bambang. Terima kasih sekali, luar biasa, Dr. Adi Suryanto MSc, Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN, ya, termasuk alumni yang karirnya bagus. Nah, berarti juga prestasinya bagus. Ya, mudah-mudahan bisa menambah kebanggaan alma mater terhadap para alumninya. Terima kasih Pak Adi. Sukses. Terima kasih sekali. Sehat selalu. Salam buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.